Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat beraktivitas teman-teman atau sahabat lebah dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, amin. Nah, oke teman-teman, jumpa lagi ya di channel kesayangan kita ini, channel Lebah Madu Jawa. Dan tentunya di channel ini saya akan selalu membahas mengenai budidaya lebah madu ya, khususnya lebah trigona dan lebah apis cerana. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membagikan sebuah video, yaitu sekaligus menjawab pertanyaan sahabat kita peternak lebah madu atau pembudidaya lebah madu ya. Jadi beliau ini bertanya kepada saya karena beliau ini masih pemula atau masih belajar mengenai budidaya lebah madu ini. Beliau ini masih bingung ya untuk memilih lebah apa yang mau ia budidayakan, apakah lebah apis cerana atau lebah trigona. Nah, oke. Jadi mungkin untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang memang sudah berkecimpung di dunia budidaya lebah madu ini, pastinya sudah paham, sudah hafal, dan mereka pasti akan bilang semua lebah atau semua jenis lebah madu itu mudah dibudidayakan ya, karena mereka sudah paham atau sudah hafal untuk teori-teori budidaya lebah madu tersebut ya. Tapi khususnya untuk pemain-pemain pemula atau pecinta lebah pemula, itu lumayan menjadi bahan pemikiran ya untuk pemilihan bibit itu, untuk memilih lebah trigona atau lebah apis cerana, apalagi untuk pemain yang benar-benar pemula, belum mengetahui seluk-beluk lebah madu antara lebah apis cerana dan lebah trigona itu seperti apa, terus sumber makanannya itu apa, perawatannya gimana. Nah itu pasti jelas akan sangat-sangat bingung untuk menentukan lebah jenis apa yang akan mereka budidayakan ya. Nah oke, jadi di video kali ini saya ingin sedikit memberikan tips ya, khususnya untuk pembudidaya lebah pemula atau pemain pemula di dalam dunia budidaya lebah madu ya. Oke, jadi yang pertama, sebelum memutuskan untuk membudidayakan jenis lebah apa yang mau kita budidayakan, yang terpenting yang pertama itu adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan mengenai seluk-beluk lebah madu ya, di antara dua jenis lebah ini, yaitu lebah trigona dan lebah apis cerana. Jadi kedua jenis lebah ini, lebah trigona dan lebah apis cerana ini, memang jenis lebah yang paling banyak dibudidayakan atau paling familiar dia di sekitar kita, karena kedua jenis lebah ini adalah jenis lebah lokal yang masih bisa kita temukan di daerah sekitar kita, terutama di Jawa sendiri itu masih banyak ya jenis-jenis lebah trigona dan lebah apis cerana. Nah oke, yang pertama, kenapa kita harus mengetahui ilmu-ilmu atau seluk-beluk mengenai lebah madu ini? Karena untuk budidaya lebah madu ini sebenarnya simpel sekali atau sangat mudah sekali, karena cuman kita mengetahui sumber-sumber yang dibutuhkan oleh si lebah madu ini untuk bertahan hidup atau untuk berkembang biak. Nah itu kunci pertama dari budidaya lebah madu, itu adalah sumber-sumber makanan atau sumber-sumber yang dibutuhkan
oleh si lebah madu ini untuk berkembang biak atau bertahan hidup. Nah, sebenarnya untuk hal ini sudah pernah saya bahas atau bahkan sering ya saya membahas mengenai sumber-sumber makanan atau sumber-sumber yang dibutuhkan oleh lebah madu, khususnya lebah apis cerana dan lebah trigona. Tapi nggak apa-apa ya, di kesempatan kali ini saya bahas lagi ya mengenai sumber-sumber makanan atau sumber-sumber yang dibutuhkan oleh lebah trigona dan lebah apis cerana. Oke, jadi yang pertama saya ingin membahas mengenai sumber-sumber yang dibutuhkan oleh lebah trigona. Lebah trigona ini sebenarnya mudah ya dibudidayakan, asalkan di situ atau di tempat budidayanya itu tersedia sumber-sumber atau bahan-bahan yang memang mereka butuhkan untuk berkembang biak atau bertahan hidup. Nah, oke, jadi untuk lebah trigona ini sebenarnya cuman membutuhkan 3 sumber atau 3 bahan yang mereka butuhkan untuk berkembang biak ya. Yang pertama itu ada resin atau getah pohon. Yang kedua adalah bipolen atau serbuk sari bunga atau roti lebah ya. Dan yang ketiga yang mereka butuhkan adalah nektar atau madu. Nah, jadi untuk resin atau getah pohon itu sendiri fungsinya untuk mereka membuat sarang, membuat kantong madu, membuat simpanan-simpanan makanan mereka ya, untuk tempat-tempatnya atau untuk wadah-wadahnya, dan juga untuk perlindungan sarangnya dari predator. Nah, itu mereka membutuhkan resin. Dan untuk sumber makanannya untuk lebah trigona ini membutuhkan yang namanya serbuk sari bunga dan nektar bunga. Nah, itu kalau di tempat kalian sudah menyediakan 3 hal tersebut atau 3 bahan tersebut, insya Allah bisa diupayakan untuk budidaya lebah trigona. Nah, yang kedua untuk lebah apis cerana ya. Dan untuk lebah apis cerana ini berbeda dengan lebah trigona. Lebah apis cerana ini untuk mereka berkembang biak atau bertahan hidup, untuk sumber makanannya hanya 2 komponen atau 2 bahan ya, yaitu nektar bunga dan bipolen atau serbuk sari bunga. Nah, kalau untuk lebah trigona itu membutuhkan resin untuk rumahnya atau untuk sarangnya. Kalau lebah apis cerana ini tidak perlu ya, atau tidak membutuhkan yang namanya resin atau getah pohon. Jadi untuk lebah apis cerana ini lebih mudah ya untuk bahan yang mereka butuhkan, yaitu cuma nektar bunga dan serbuk sari bunga. Nah, yang selanjutnya setelah kita sudah mengetahui untuk sumber makanan atau sumber-sumber yang dibutuhkan lebah trigona dan lebah apis cerana untuk berkembang biak atau bertahan hidup itu apa, langkah yang selanjutnya kita mengenali karakternya ya. Nah, jadi untuk karakternya sendiri antara lebah apis cerana dan lebah trigona ini lebih mudah atau lebih jinak yang jenis lebah trigona. Nah, ini kalau untuk pemula lumayan cocok ya membudidayakan lebah trigona. Meskipun terkadang lebah trigona ini menyerang atau mengamuk ya, tapi untuk lebah trigona ini lebah yang tidak menyengat, jadi lebih aman kalau dibandingkan dengan lebah jenis lebah apis cerana yang karakternya itu untuk lebah apis cerana itu lebih galak ya karakternya, karena kalau lebah apis cerana ini sendiri lebah yang bisa menyengat. Nah, terutama ini untuk sahabat-sahabat yang takut tersengat.
Nah, ini tidak disarankan untuk membudidayakan lebah apis cerana ya, karena lebah ini kalau sedang marah itu lumayan ya, sengatannya itu lumayan menyakitkan maksudnya. Padahal untuk lebah apis cerana ini kalau yang sudah paham juga mudah untuk dibudidayakan, tapi lebih mudah lagi kalau lebah triguna karena tidak menyengat ya. Jadi sedikit mengurangi kendala ya. Apalagi untuk teman-teman pemula ini rata-rata takut ya dengan sengatan lebah apis cerana ini. Sebenarnya bisa ditanggulangi ya dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Nah, sekarang banyak di toko-toko online yang menyediakan yang namanya baju lebah, topi lebah. Nah, itu banyak di toko-toko online ya. Dan untuk hasilnya sendiri antara lebah apis cerana dan lebah triguna itu tentu saja hasilnya lebih banyak lebah apis cerana, karena untuk lebahnya juga ukurannya lebih besar ya, berbeda dengan lebah triguna yang memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil ya. Nah, oke, jadi selanjutnya setelah kita mengetahui dua karakteristik dari lebah triguna dan lebah apis cerana ini, langkah selanjutnya untuk menentukan apa lebah yang mau kita budidayakan itu tinggal kita melihat vegetasi sekitar tempat budidaya kita. Jadi sebenarnya itu mudah ya diamati untuk vegetasi di sekitar kita itu. Kita tinggal mengamati pepohonan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu. Kalau memang sekiranya di sekitar kita atau di sekitar lokasi yang mau kita jadikan tempat budidaya itu sudah menyediakan atau sudah banyak tersedia sumber-sumber makanan atau sumber-sumber komponen yang memang lebah butuhkan untuk bertahan hidup. Nah, itu rata-rata sudah cocok atau sudah memenuhi syarat kalau untuk dijadikan tempat budidaya ya. Jadi kalau lingkungan sekitar itu kok sudah menyediakan 3 bahan, yaitu resin, nektar, dan bipolen atau serbuk sari bunga. Nah, itu kalian bisa upayakan untuk budidaya lebah triguna. Tapi kalau rata-rata tempat budidaya itu yang paling sulit untuk menemukan lokasi yang banyak tersedia sumber resin ya, terutama di pegunungan atau di dataran tinggi itu tidak banyak pepohonan yang memiliki sumber resin. Nah, itu biasanya kalau di daerah saya yang di daerah pegunungan itu lebih cenderung membudidayakan lebah apis cerana ya, karena di pegunungan di dataran tinggi daerah saya itu tidak banyak pepohonan yang menghasilkan resin atau pepohonan yang menghasilkan getah ya. Jadi cuma sumber nektar dan sumber bipolen yang banyak. Jadi untuk orang-orang di sekitar tempat saya atau rumah saya itu kebanyakan atau rata-rata membudidayakan lebah apis cerana daripada membudidayakan lebah triguna. Kalau untuk saya sendiri memang saya membudidayakan keduanya ya, karena kebetulan di tempat saya itu sudah terbukti atau sudah teruji cocok untuk membudidayakan kedua jenis lebah tersebut, yaitu lebah triguna dan lebah apis cerana.
Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan di sini sudah paham ya untuk cara pemilihan bibit atau pemilihan jenis-jenis lebah yang mau kita budidayakan. Mungkin cukup di sini dulu untuk video yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa juga kita tanyakan atau kita sharingkan di komen atau di WA saya, karena saya selalu meletakkan nomor HP saya atau nomor WA saya di bagian deskripsi. Nah, itu bisa kalian cari, bisa chat langsung atau kita bisa sharing-sharing langsung ya di WA. Nah, oke, sampai di sini dulu untuk video yang bisa saya bagikan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Salam sahabat lebah, salam satu hobi, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.